Halo semuanya, terima kasih yang sudah ngeklik video ini. Gue ucapin selamat datang di channel Biologi Classroom with Raffianto Dwi Cahyo. Jadi, sebelumnya masih gue pengen ingetin bahwa channel ini yang terpenting dari channel ini adalah share. Kalian harus share, dan komen gitu. Jadi masalah subscribe dan like itu tergantung kalian aja. Kalau kalian mikir, wah materinya penting nih, wah materinya berguna nih, nggak apa-apa deh gue subscribe. Kasihan yang buat, udah keringetan, malam-malam ngedit video gitu. Tapi kalau kayak mikir, nggak usah lah, ya udah gue mau berdoa aja semoga kalian dimurahkan rezekinya semuanya. Jadi yang penting tetap share dan komen ya, jadi tetap share dan komen. Oke, jadi langsung aja masuk ke materi hari ini. Bahasa basinya udah nggak usah lagi. Jadi sebelumnya gue minta maaf ya karena gue sedikit agak informal hari ini. Males gitu gue pakai baju formal, terus ini ada baju SMA gue 105 mungkin. Tapi nggak usah dikasih tahu angkatan berapa. Jadi kita langsung masuk aja ke pelajaran hari ini. Materinya adalah molecular genetics atau genetika molekuler. Nah, teman-teman jangan bingung kalau disebut gen ekspresi. Jadi gen ekspresi kan artinya gen yang diekspresikan kan. Nah, salah satu gen ekspresi itu sintesis protein. Jangan bingung juga, sintesis protein itu apa? Sintesis itu kan pembuatan, protein itu protein. Jadi proses pembuatan protein. Nah, ingat kemarin yang gue bilang di materi sebelumnya, kalau gen itu belum tentu protein. Tapi protein itu udah pasti gen, ya kan, mRNA. Jadi jangan salah ya, ini sama aja tapi agak beda sedikit aja. Nah, kalau teman-teman belajar sintesis protein, itu gampang banget teman-teman. Jadi nggak usah dibawa pusing gitu. Nah, sintesis protein itu cuma ada dua kan prosesnya. Jadi DNA dirubah menjadi RNA, prosesnya namanya transkripsi. RNA berubah jadi protein, prosesnya namanya translasi. Nah, teman-teman jangan bingung kalau ditulis gini juga, 5AGTC gini segala macam, 3UCAGC ini segala macam. Nah, itu jangan bingung karena apa? Di materi sebelumnya udah jelasin bahwa ini pasti DNA, ini pasti double helix. Kalau di sini rantai 53, pasti di sini rantai 53 ke sini. Oke. Nah, ini satu RNA itu satu utas. Nah, ini nanti teman-teman akan belajar protein. Protein itu ada simbolnya M, metionin, A, apa, arginin dan lain-lain itu. Oke. Jadi jangan bingung. Nah, teman-teman apal dulu aja ini. DNA jadi RNA transkripsi, RNA jadi protein translasi. Nah, RNA di sini kita fokusin ke mRNA ya, karena ini sintesis protein, jadi mRNA, messenger RNA. Oke, lanjut. Nah, teman-teman kalau ngomongin makhluk hidup, jadi makhluk hidup itu kan tersusun oleh struktur paling kecil yang fungsional gitu, disebut sel. Nah, sel makhluk hidup itu dibagi menjadi dua, ada sel eukariot dan sel prokariot. Bedanya apa? Sel eukariot, eu kan artinya sejati, kariot itu inti, artinya ada intinya nih, ada intinya sejati. Sementara prokariot tuh nggak punya inti. Jadi gimana? DNA-nya dia ada di sitoplasma, sementara ini DNA-nya dalam inti. Lihat teman-teman. Coba perhatikan di sini. Jadi kan DNA-nya di dalam inti. Jadi proses transkripsi eukariot itu terjadi di dalam inti karena DNA-nya dalam inti kan. Nanti DNA akan menghasilkan RNA. RNA-nya keluar ke sitoplasma. Nah, nanti akan ditranslasi menjadi protein. Nah, oleh apa? Oleh ribosom. Nah, ribosom itu adanya di sitoplasma nih. Ada di sitoplasma atau ada di RE kasar. Nah, ini pokoknya di sitoplasma. Lihat teman-teman, beda tempat kan, transkripsinya di inti, translasinya di sitoplasma. Makanya itu nanti di sintesis protein sel eukariot tuh ada tahap lagi. Jadi kalau teman-teman tahu tahap transkripsi, jadi ada lagi sebenarnya, ada tahap namanya pasca transkripsi. Itu nanti kita akan bahas detail hari ini gitu ya. Sementara lihat di sel prokariot. Di sel prokariot itu DNA-nya ada di sitoplasma, ribosomnya juga ada di sitoplasma. Jadi DNA dirubah jadi RNA itu kan transkripsi. Nah, lihat. Sebelum transkripsi selesai, RNA-nya sudah ditranslasi nanti di sini. Jadi gara-gara dia tempatnya sama, jadi ntar DNA ditranskripsi menjadi RNA. Nah, RNA-nya belum selesai, ini belum putus di sini, udah ditranslasi oleh ribosom. Makanya nggak ada tahap pasca transkripsi. Ingat ya. Jadi sel prokariot nggak ada tahap pasca transkripsi. Karena apa? Transkripsi dan translasinya terjadi di kompartemen yang sama, yaitu di sitoplasma. Sementara pada sel eukariot terjadi di kompartemen yang berbeda. Satu di inti sel, dibatasi oleh membran inti, lalu satunya lagi translasi itu di sitoplasma. Jadi gitu ya perbedaannya yang mendasar. Nah, teman-teman ingat, jadi yang kita akan fokusin di sini adalah tahap transkripsi ya. Nah, jadi transkripsi itu kan merubah DNA menjadi RNA gitu. Kalau ini ruasnya, ini ruasnya. Jadi teman-teman gampang kan, ini nggak mungkin salah kan. Kalau A itu pasti jadi U. Karena apa? Karena kan A harusnya pasangannya sama T. Tapi kan RNA, ingat di pelajaran sebelumnya, RNA itu nggak punya basa nitrogen T, punyanya urasil. Gitu. Kalau G jadi C, kalau T jadi A. Gampang kan gitu. Yang penting ujungnya antiparalel, ini 3, ini 5 gitu. Nah, siapa yang membuat DNA menjadi RNA?
itu oleh bantuan enzim, teman-teman. Nama enzimnya adalah RNA polimerase. RNA itu artinya RNA. Polimer itu kan bentuk polimer. Ase kan enzim. Jadi pembentuk polimer RNA. Ya kan? Kita kan mau bentuk RNA. Berarti enzimnya RNA polimerase. Jangan salah sama DNA polimerase. Nanti DNA polimerase adanya di replikasi. Jadi ini namanya RNA polimerase, atau nama kerennya atau nama umumnya adalah transkriptase. Jadi jangan bingung kalau ada tulisan transkriptase, artinya enzim yang mentranskripsi apa? RNA polimerase. Nah, tahap dari transkripsi ada 3, yaitu ada inisiasi. Inisiasi artinya pemulaian. Elongasi, long kan artinya panjang. Artinya elongasi itu pemanjangan. Terminasi, terminal itu artinya ujung kan. Terminasi artinya sudah ada di ujung. Cuma 3 tahap ini aja gampang gitu. Nah, tapi sekarang kita lihat dulu gimana prosesnya. Jadi kalau teman-teman udah tahu sampai sini, gampang kan? Nah, kita lihat dulu prosesnya. Kita punya nih kita punya DNA dari ujung 3 ke ujung 5. Pasti di DNA itu ada namanya promotor dan terminator. Ingat, syarat transkripsi itu harus punya promotor, harus punya terminator. Nah, di mana tuh promotor dan terminator? Nah, di situ. Jadi gen itu atau DNA yang ditranskripsikan itu berada di antara promotor dan terminator. Dan ingat, promotor itu selalu ada di ujung 3. Promotor itu selalu ada di ujung 3. Jadi gennya itu ada di sebelah sininya. Dan terminator selalu aja di ujung 5. Nah, nanti gimana cara prosesnya? Nanti RNA polimerase akan mengenali promotor. Jadi RNA polimerase akan mengenali promotor seperti ini. Nah, nanti RNA polimerase akan mensintesis RNA menuju ke terminator, ke arah situ. Nah, nanti terbentuklah mRNA. Lihat, yang di sini kan ujung 3 nih. Berarti di sini ujung 5. Pemanjangannya dari ujung 5 ke ujung 3. Ingat mRNA-nya? Kebayang? Nah, jadi ingat itu kuncinya. Pemanjangan polinukleotida hanya bisa dilakukan dari 5 ke 3. Jadi nggak bisa nih ke arah sini. Jadi harus bisanya dari 5, ditambahnya di ujung 3, ditambahnya di ujung 3, ditambahnya di ujung 3, ditambahnya di ujung 3, jadilah ke sini. Jadi selesai gitu. Oke, kebayang? Nah, teman-teman tahu itu dulu. Jadi RNA polimerase akan mengenali promotor, akan mensintesis RNA sampai ke terminator. Nah, sebenarnya gimana konsepnya? Kenapa bisa RNA polimerase mengenali promotor? Kenapa bisa terbentuk mRNA? Kita lihat dulu sekarang. Ngomongin enzim transkriptase atau RNA polimerase itu bukan cuma satu protein, teman-teman, tapi ada 5 subunit protein. Ini enzim inti RNA polimerase itu ada 5 subunit. Ada alfa, beta aksen, beta, dan omega. Nah, jangan bingung, enzim inti ini punya tugas, yaitu apa? Membuka pilihan utas ganda, mensintesis RNA, dan memulihkan DNA kembali. Tadi itu ada kan di atas yang tahap transkripsi. Nah, terus akan ada faktor tambahan nih, adanya faktor sigma. Nah, faktor sigma itu apa? Nanti akan membantu mengenali promotor. Nanti kita akan bahas ya. Jadi RNA polimerase itu ada 3 tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, kalau teman-teman tahu, coba bahas ya di kolom komentar apa sih perbedaannya tipe 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita bahas nih promotor, kita zoom in ya di promotor. Di promotor itu kan DNA kan? Nah, polinukleotida. Kita lihat, nanti di promotor itu ada yang terkenal nih, namanya gacha box. Gacha. Jadi dibaca GACA, gacha box. Nah, gacha box inilah yang akan dikenali oleh faktor sigma. Tadi ingat, transkriptase atau RNA polimerase itu dibantu oleh faktor sigma kan? Nah, faktor sigma inilah yang akan mengenali gacha box. Nah, gacha box ini letaknya di minus 35. Apa di minus 35 maksudnya? Di sini belum mulai sintesis RNA, belum mulai. Jadi cuma RNA polimerasenya nempel di sini, di gacha box. Nanti dia geser. Nah, baru double helix itu bakal dibuka di minus 10. Nah, ini yang terkenal nama kotaknya adalah Tata box. Jadi kalau ketemu TA, nah disinilah baru mulai kebuka nih nanti. Jadi yang double layer, yang double helix akan dibuka. Pilihannya jadi single helix. Nah, belum disintesis juga, RNA-nya belum. Nah, RNA disintesis itu pada plus 1. Jadi 10 nukleotida baru plus 1. Nah, di sini T jadi AA jadi U, baru sini ke bawah. Sorry, ada H ya. Ini nggak ada H pasti. Geser terus. Nah, baru sampai ke terminator. Jadi mulai sintesis RNA itu dari plus 1 sampai di terminator gitu. Nah, ingat ya, nggak bingung, nggak susah kan? Jadi promotor itu ada gacha box dikenali oleh faktor sigma, dan Tata box mulai pengudaran dari DNA gitu. Nah, ini dikerjakan oleh faktor sigma, dan ini sampai di terminator dikerjakan oleh enzim inti transkriptase atau enzim inti RNA polimerase. Nah,
Setelah sampai akhir, nanti akan ada signal pemotongan. Jadi kalau pada eukariot ya, jadi kalau kita bahas di sel eukariot, itu nanti pas sudah nyampe ke terminator, ada signal pemotongan RNA yang ditranskripsikan, yang mengisyaratkan transkripsi selesai. Maksudnya apa? Nah, di sini tuh ada kayak urutan basa nitrogen, kayak AAA, UAA. Nah, itu artinya apa? Udah selesai transkripsinya, gitu. Jadi di eukariot, yang gue tahu sebatas itu. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang lebih tahu, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, abis itu kalau pada prokariot, ini kan prokariot lebih sederhana nih, lebih gampang untuk dipelajari. Di prokariot itu ada faktor, dari diketahui bahwa di terminator itu nanti akan enzim inti, ingat tadi enzim inti transkriptase kan sudah ditempeli faktor sigma. Gua jelasin ulang ya. Jadi faktor sigma itu hanya akan membantu pengenalan gaca. Jadi setelah nempel gaca, faktor sigma lepas. Yang tersisa tinggal enzim intinya aja. Yang tersisa hanya akan enzim inti untuk melakukan transkripsi. Jadi faktor sigma hanya membantu mengenali promotor atau gacha box. Kenapa? Karena faktor sigma kalau dia masuk kalau dia tetap nempel di enzim transkriptase, dia akan mengganggu jalannya transkripsi. Dia akan memperlambat jalannya transkripsi. Jadi faktor sigma nggak akan bantu lagi gitu. Oke, kebayang ya? Nah, sementara pada prokariot, kalau udah nyampe ke terminator, nanti faktor NUS-A itu akan bergabung pada enzim inti yang tadi tuh, yang 5, dan nanti akan mengenali namanya struktur berulang terbalik atau jepit rambut. Nah, nanti kalau ada struktur berulang terbalik ini akan mengisyaratkan berakhirnya transkripsi. Jadi teman-teman ingat, RNA ini kan single strand ya. Jadi teman-teman ingat, RNA itu kan single strand. Single strand itu artinya bukan double strand. Tapi dia bisa membuat double strand. Bisa membuat double strand tapi parsial. Karena apa? Karena ada struktur yang berulang. Ini misalnya RNA nih. Dia akan membentuk kayak gini. Karena ini A sama U nempel. G sama C, G sama C, G sama C gitu. Tapi nggak semuanya double helix. Tapi dia ada bagian helix parsial. Nah, itu nanti akan membentuk namanya struktur jepit rambut. Nah, ntar faktor NUS-A akan mengenali, wah ini ada struktur jepit rambut nih, selesai. Jadi ingat aja ada faktor NUS-A deh kalau pada prokariot, ada faktor NUS-A, dan ada lagi ada faktor Rho. Faktor Rho itu jadi nanti bisa mengakhiri proses transkripsi kalau pada eukariot. Tapi kalau pada prokariot. Tapi kalau pada eukariot ada signal pemotongan dari RNA yang ditranskripsikan. Nah, jadi kalau kita sudah berhasil nih membentuk mRNA, jadi ada ujung 5P dan ujung 3OH. Tapi kita bingung nih, mRNA ini kan hasil transkripsi. Tapi kok beda sama yang ditranslasi? Protein-protein yang ditranslasi kok nanti hasilnya beda gitu. Karena apa? Nah, ternyata ada lagi teman-teman, sebelum sampai ke translasi, setelah transkripsi ada proses namanya pasca transkripsi. Apa pasca transkripsi yang terjadi? Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ini. Jadi, pertama, RNA yang tadi itu akan di-splicing. Jadi, kalau teman-teman tahu, di mRNA itu ada intron, ada ekstron. Nah, nanti akan melalui proses namanya splicing. Splicing itu artinya apa? Pembuangan intron. Jadi, intronnya dibuang, makanya ekstronnya yang digabung-gabungin. Jadi, ingat, mRNA yang mentah, yang belum di pasca transkripsi, itu pasti lebih panjang karena dia mengandung intron. Sementara mRNA yang udah matang nih, yang udah mature, itu dia lebih pendek karena nggak mengandung intron. Nah, habis itu apa lagi? Habis itu akan ada penambahan poli A pada ujung 3. Jadi di ujung 3 mRNA itu pasti nanti ditambahkan poli A biar nggak dipotong oleh enzim eksonuklease gitu. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu ada penambahan capping pada ujung 5. Capping itu artinya tudung pada ujung 5. Nah, yang keempat ada RNA editing. Jadi ada yang salah-salah nanti dibetulin, ada yang salah-salah dibetulin. Nah, ini tahap-tahap inilah yang disebut sebagai pasca transkripsi gitu. Jadi teman-teman jangan bingung, entah kalau ada soal di ujian tulis aja splicing, penambahan poli A, capping, dan RNA editing. Oke, kebayang? Nah, ingat, tidak ada pasca transkripsi pada prokariot. Kenapa? Ya karena tadi ingat, transkripsinya dan translasinya terjadi di tempat yang sama. Nah, bahkan ya, jadi kalau di prokariot transkripsinya belum selesai nih, masih bikin, di ujungnya itu mRNA-nya udah ditranslasi sama ribosomnya gitu. Jadi makanya nggak ada tahap nih splicing, penambahan poli A, capping, dan lain-lain nggak ada. Tadi langsung kalau pada prokariot. Nah, ini jadi teman-teman tadi kan tahu ya kalau transkriptase itu merubah DNA menjadi RNA. Nah, ternyata ada lagi nih yang terkenal namanya reverse transkriptase. Reverse kan artinya kebalikan ya. Transkriptase ya transkripsi tadi, proses RNA polimerase. Jadi ini kebalikannya transkriptase. Artinya apa? Dia bisa membuat RNA menjadi DNA.
Nah, kita sebut sebagai cDNA atau complementary DNA. Nah, jadi yang bisa melakukan reverse transkriptase ini apa? Yang terkenal itu virus, yaitu retrovirus. Jadi virus-virus RNA itu bisa membuat cDNA yang golongan retrovirus. Nah, habis itu kelebihannya apalagi pembuatan cDNA. Jadi teman-teman kalau teman-teman belajar bioinformatik, teman-teman kan akan editing gen tuh, kalian akan reconstruct gen dan lain-lain. Nah, itu yang teman-teman dapat di GenBank itu bentuknya cDNA. Karena apa? Yang teman-teman penting kan RNA yang matang kan, mRNA yang matang, bukan yang sebelum dipotong intron, sebelum dipotong apa itu kan kebanyakan kan. Jadi yang penting teman-teman itu adalah RNA yang sudah tinggal jadi protein. Nah, inilah yang dibuat jadi cDNA. Makanya teman-teman kalau udah dapat DNA atau gen dari GenBank, teman-teman gak usah potong intron lagi, teman-teman gak usah potong apa lagi karena itu dibuat dari RNA yang udah matang gitu ya. Nah, sampai juga kita ke slide yang paling akhir yang ditunggu-tunggu. Terima kasih setelah menonton video ini. Sebenarnya materi ini nggak terlalu susah, jadi mungkin gue menjelaskannya agak sedikit kecepatan ya. Tapi kalau gue yakin kalau teman-teman nonton sekali atau 2 kali, teman-teman akan paham nih basic dari transkripsi. Kalau teman-teman udah paham basic dari transkripsi, nanti kita akan enak bahas translasi. Karena apa? Yang kita bahas ini baru cuma mRNA, sintesis protein kan. Nanti kalau teman-teman ingat, RNA itu ada 3 jenis, ada tRNA, ada rRNA. Nanti kita akan bahas di situ ada namanya operon, ada sign Dalgano, nanti kita akan bahas. Tapi teman-teman pahamin dulu nih di transkripsi. Mungkin kalau sekali nonton belum paham, 2 kali nonton ya. Kalau ada yang masih bingung, tanya aja di kolom komentar. Gue akan balas secepat mungkin, sebisa gue mungkin, oke? Jadi terima kasih. Jangan lupa untuk gue ingetin lagi untuk share dan komen di video ini. Semoga video ini dapat membantu. Jadi walaupun kalian berada di rumah, kalian tetap bisa produktif untuk belajar gitu. Karena apa? Kalau kalian mengerti molecular genetics ini, nanti kita akan bahas apa kelebihan dari molecular genetics. Kalian bisa menguasai dunia dengan ini. Oke, jadi sekian dari gua. Jangan lupa lagi share dan like. Dan kalau misalnya merasa ini videonya berguna, ya udah subscribe, nggak apa-apa. Jadi nanti gua akan lebih semangat membuatnya. Jadi terima kasih ya untuk menonton video ini. Gue cabut ya, bye.